Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, segala kegiatan kita di pembelajaran di pagi hari ini dapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk absensi nanti kalian bisa masuk di kolom komentar. Di pembelajaran pagi hari ini sejarah kebudayaan Islam, materi pokok Indonesia sebelum kedatangan agama Islam. Jadi di pembelajaran pagi hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam itu datang ke tanah air kita. Ya, kita akan bahas. Nah, ini. Sebelum Islam itu masuk ke Indonesia, nenek moyang kita itu sudah mempunyai sistem kepercayaan tersendiri. Jadi ada dua. Yang pertama adalah nenek moyang bangsa Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kakek buyut kita dulu itu kepercayaannya sama animisme dan dinamisme. Yang pertama nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Terus yang kedua, melalui perkembangan peradaban masyarakat Indonesia muncul kepercayaan baru yakni agama Hinduisme dan Buddhaisme. Kita akan bahas dulu tentang animisme. Animisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa setiap benda mempunyai roh yang dapat mendatangkan keselamatan terhadap kehidupan manusia. Ya, benda ya seperti pohon yang dikeramatkan dan lain sebagainya. Kemudian dinamisme adalah kepercayaan yang menganggap benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Ya seperti kalau zaman sekarang ya keris, ake, gelang, taring, tanduk yang mereka anggap itu mampu memberi kekuatan gaib, kesaktian kepada manusia yang memakainya. Terus yang kedua adalah Hinduisme. Agama Hindu sendiri lahir di negeri India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Agama ini memiliki kitab suci yang bernama Weda dan mempunyai kepercayaan terhadap 3 dewa yang disebut Trimurti. Yang pertama Dewa Brahmana. Dewa Brahmana ini dipercaya bahwa dewa pencipta alam. Jadi alam semesta ini yang menciptakan Dewa Brahma. Nah, yang kedua Dewa Wisnu atau Dewa pemelihara alam. Nah, setelah Dewa Brahma ini menciptakan alam, kemudian Dewa Wisnu ini tugasnya memelihara alam dan Dewa Siwa adalah Dewa perusak alam. Itu kepercayaan orang Hindu ya. Sedangkan Buddha merupakan agama yang juga lahir di India setelah agama Hindu, yakni sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Agama ini juga memiliki kitab yang disebut Tripitaka, yang berarti himpunan 3 kitab suci agama Buddha. Kitab ini berisikan tentang aturan-aturan hidup, ajaran-ajaran Sang Buddha, dan penjelasan-penjelasan masalah agama.
Corak masyarakat Islam Indonesia, ini dulu ya, corak masyarakat Islam Indonesia dulu, taat menjalankan ibadah. Sangat toleransi terhadap agama dan kepercayaan yang ada pada waktu itu. Sangat toleran sekali. Jadi ketika ada agama baru yang notabene orang yang membawa itu tidak pandai-pandai menyisipkan dalam kepercayaan yang ada pada waktu itu, maka akan timbul suatu pertikaian. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap Islam, karena memang pada waktu itu Islam belum masuk ke Indonesia. Memiliki fanatisme yang tinggi. Nah, itu yang saya bilang tadi depan. Jadi kalau masyarakat Indonesia dulu, nenek moyang kita dulu itu ketika sudah percaya dengan sesuatu, itu fanatiknya tinggi. Tidak bisa kita langsung merubah kepercayaan itu dalam secara singkat, tidak bisa. Perlahan-lahan. Dalam kehidupannya masyarakat Islam Indonesia masih ada yang berpegang teguh kepada tradisi lama, yaitu tradisi yang merupakan peninggalan dari agama dan kepercayaan pra-Islam. Mau tidak mau, suka tidak suka, masih banyak di masyarakat yang memegang teguh tradisi ini. Nah, ini proses akulturasi antara Islam dengan budaya lokal. Sebelum Islam datang, masyarakat Indonesia telah menganut kepercayaan animisme, dinamisme, Hinduisme, dan Buddhaisme yang tadi sudah Bapak jelaskan di depan. Nah, dalam proses perkembangannya, ketika Islam itu masuk ke Indonesia, para mubalek itu menyampaikan agama Islam dengan cara sederhana, tidak kaku. Enggak, itu loh agama Islam yang benar itu seperti ini. Itu semua keliru. Itu semua salah. Enggak seperti itu. Jadi dengan cara sederhana, dengan cara yang lembut. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat kesan bahwa Islam adalah agama baru dan sulit dipahami. Yang ketiga, untuk itu sering terjadi di dalam penyampaian ajaran Islam, para mubalek memadukan antara ajaran lama, yaitu animisme, dinamisme, Hinduisme, dan Buddhaisme dengan ajaran Islam, selama tindakan tersebut tidak mengubah akidah atau wadahnya yang lama tadi. Jadi ketika para mubalek, para pendakwah ini menyampaikan ajaran agama Islam, tidak serta-merta menghilangkan ajaran yang lama. Jadi wadahnya tetap masih animisme, dinamisme, Hinduisme, dan Buddhaisme, tapi isinya itu disisipi oleh ajaran-ajaran Islam. Nah, dari sini maka terjadi proses akulturasi antara Islam dengan budaya lokal. Akulturasi itu sendiri adalah perpaduan dua budaya atau lebih yang membentuk satu budaya baru. Nah, tadi ketika para mubalik datang, fanatisme masyarakat Indonesia itu sangat tinggi, maka dengan cara dia itu masuk ke dalam wadahnya. Oh, masyarakat Indonesia itu senangnya dengan animisme, dinamisme, Hinduisme, dan Buddhaisme, maka dimasuki pelan-pelan di situ. Kemudian secara perlahan disisipilah dengan ajaran-ajaran yang Islami. Nah, dengan cara seperti di atas, maka Islam mudah dan cepat diterima masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dalam konteks budaya Jawa, proses penyebaran Islam di daerah ini terdapat dua pendekatan, yaitu pertama, Islamisasi kultur Jawa. Yang kedua adalah Javanisasi Islam. Apa Islamisasi kultur Jawa? Melalui pendekatan ini, budaya Jawa diupayakan agar bercorak Islam, baik secara formal maupun secara substansial. Nanti penjelasannya di belakang.
Sedangkan Jawanisasi Islam, hal ini dilakukan dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai Islam melalui penyusupan ke dalam budaya Jawa. Melalui cara yang kedua ini, meskipun istilah-istilah dan nama-nama Jawa tetap dipakai, tetapi nilai-nilai yang dikandungnya adalah nilai-nilai Islam sehingga Islam menjadi menjawa. Itu sedikit dari proses akulturasi sejarah masuknya Islam ke Indonesia, dan insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan tentang pengertian tradisi Islam Nusantara. Sampai di sini dulu, jangan lupa absensinya di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.